Real Madrid kembali gagal membalaskan dendam kekalahan mereka setelah dikalahkan oleh Manchester City pada babak perempat final Liga Champions. Carlo Ancelotti gagal memaksimalkan kemampuan para pemainnya di hadapan Pep Guardiola. Meskipun begitu, Don Carleto diprediksi bakal menyiapkan sejumlah pemain terbaiknya untuk membalaskan dendam kekalahan. Cetak Gol coba merangkum kegagalan pemain kunci Real Madrid sebagai berikut. Andriy Lunin. Pertama ada Andriy Lunin yang sudah menjadi andalan di bawah mistar gawang Real Madrid. Kiper asal Ukraina ini membuktikan kapasitasnya sebagai pengganti sementara dari Thibaut Courtois. Lunin kembali mencatatkan clean sheet pada pertandingan menghadapi Athletic Bilbao. Sang penjaga gawang tercatat telah berhasil melakukan 3 saves yang krusial. Media SofaScore nggak segan-segan memberikan rating 7,5 berkat penampilan gemilangnya tersebut. Carlo Ancelotti pernah memuji kiprah cemerlang Lunin bersama Real Madrid. Don Carleto mengatakan Lunin sudah mengalami perkembangan yang cukup pesat. Pelatih asal Italia ini percaya sang kiper bisa menjadi andalan Real Madrid karena masih berusia muda. Gak cuma itu, Ancelotti juga takjub dengan kemampuan Lunin yang kerap menjadi pahlawan kemenangan. Salah satunya pada pertandingan menghadapi SC Braga di bulan November yang lalu. Saat itu Lunin berhasil menggagalkan sepakan penalti dari salah satu pemain Braga. Don Carleto mengatakan ini menjadi sinyal yang bagus untuk kiprah sang kiper ke depannya. Antonio Rudiger. Cederanya David Alaba menjadi berkah tersendiri untuk Antonio Rudiger. Mantan pemain Chelsea ini menjelma menjadi starting lineup utama mengisi jantung pertahanan Los Blancos. Rudiger bahkan pernah menjadi pahlawan kemenangan Real Madrid di pertandingan kontra RCD Mallorca. Saat itu dirinya mencetak satu-satunya gol untuk skuad El Real. Ancelotti memuji Rudiger yang telah membantu Real Madrid meraih 3 poin. Don Carleto bilang kalau sang defender bisa memanfaatkan kepercayaan dengan cederanya pemain lain. Performa impresif dari Rudiger juga masih konsisten hingga pekan ke-30 La Liga. Mantan pemain AS Roma ini kembali membuat pertahanan Real Madrid aman di laga kontra Athletic Bilbao. SofaScore mencatatkan Rudiger mampu melakukan 5 clearance dan 1 intercept yang sukses. Gak cuma itu, sang pemain juga berhasil melakukan 90 sentuhan dengan akurasi 94%. Federico Valverde. Federico Valverde masih bermain konsisten bersama Real Madrid pada musim ini. Sejauh ini dirinya sudah memainkan 41 pertandingan dengan catatan 8 assist. Valverde masih menjadi andalan di lini tengah Los Blancos hingga pekan ke-30 La Liga. Carlo Ancelotti pernah memuji sang gelandang saat comeback menghadapi Napoli di Liga Champions. Ancelotti bilang Valverde merupakan gelandang yang luar biasa dengan kualitas mumpuni. Don Carleto menilai kalau sang pemain sudah jauh lebih matang 10 tahun dari usianya sekarang. Statistik Valverde juga gak kalah menterengnya dengan gelandang lainnya. Rata-rata presentase sukses Valverde per 90 menit menjadi salah satu yang tertinggi. Salah satunya adalah passing suksesnya yang bahkan mencapai 89%. Jude Bellingham. Jude Bellingham merupakan salah satu kunci kesuksesan Real Madrid di musim ini. Pemain asal Inggris itu sudah melesakkan 20 gol dari 31 pertandingan di semua kompetisi. Selain itu, Bellingham juga masih mengukuhkan diri sebagai top skor La Liga dengan torehan 16 gol. Alessandro Del Piero gak ragu-ragu untuk memberikan sanjungannya. Legenda Juventus ini bilang kalau Bellingham punya skill yang menyulitkan lawan. Sang pelatih Carlo Ancelotti juga turut memberikan pujiannya. Menurut Don Carleto, Bellingham punya sentuhan gila yang sulit ditandingi oleh gelandang lainnya. Bellingham mengatakan kalau Ancelotti menjadi sosok yang telah berjasa besar untuknya. Menurut sang pemain, Don Carleto bisa memanfaatkan potensi besarnya dengan memainkannya sebagai playmaker. Padahal Bellingham tampil kurang begitu bagus saat membela tim nasional Inggris. Hal itu dikarenakan Gareth Southgate lebih memilih memainkannya di posisi gelandang jangkar. Vinicius Junior.
Vinicius Junior masih menjadi andalan di lini penyerangan Real Madrid. Ex pemain dari Flamengo ini masih menunjukkan daya magisnya meskipun posisinya diubah menjadi ujung tombak. Sejauh ini Vinicius sudah menorehkan 18 gol dan 8 assist dari 28 pertandingan. Padahal sang pemain sempat mengalami penurunan performa pada awal musim. Saat itu dirinya mengaku masih menyesuaikan peran dalam taktik Carlo Ancelotti. Namun Vinicius berhasil membuktikan kalau dirinya punya peran penting bahkan di laga-laga besar. Dirinya sukses melesakkan hat-trick saat mengalahkan Barcelona di partai final Piala Super Spanyol. Kehebatan ini membuat Vinicius Junior mendapatkan sanjungan dari banyak pihak. Carlo Ancelotti nggak ragu-ragu menyebut kalau Vinicius adalah pemain yang luar biasa. Menurut mantan pelatih AC Milan ini, sang pemain bisa semakin matang apabila terus tampil konsisten. Sementara itu Vinicius mengatakan perjalanannya untuk tampil konsisten sangatlah berat. Dirinya harus mengabaikan serangan rasisme yang bisa mengganggu konsentrasinya. Rodrygo Goes. Selain Vinicius, ada Rodrygo yang juga tampil apik saat diubah menjadi ujung tombak. Padahal pemain tim nasional Brazil ini sempat mengeluh saat mengisi posisi tersebut. Dia mengaku lebih nyaman saat dimainkan sebagai penyerang sayap. Namun Rodrygo masih tetap menerima keputusan Carlo Ancelotti dan bersedia melakukan adaptasi. Nyatanya kerja keras Rodrygo untuk tampil tajam membuahkan hasil yang luar biasa. Pemain asal Brazil ini mampu mengoleksi 13 gol dan 8 assist dari 41 laga yang sudah dimainkan. Kemampuan penyelesaian akhirnya juga mengalami peningkatan setelah menempati sektor ujung tombak. Rodrygo berhasil memborong 2 gol di laga terbarunya kontra Athletic Bilbao. Mantan pemain Santos FC ini terlihat tenang dalam menyelesaikan sentuhan akhir. Bahkan Rodrygo berhasil melakukan gocekan yang mengecoh pemain bertahan dan kiper Julen Agirrezabala. Carlo Ancelotti sangat senang Rodrygo bisa memainkan perannya dengan sangat baik. Sang pelatih menyebut kalau pemain 23 tahun ini selalu punya hasrat untuk menjadi pembeda di setiap laganya. Kegagalan taktik Carlo Ancelotti di hadapan Pep Guardiola. Meskipun dihuni oleh beberapa pemain hebat, tetap nggak membuat Real Madrid tampil superior. Carlo Ancelotti gagal memaksimalkan para pemain bintangnya di pertandingan leg pertama kontra Manchester City. Pelatih Italia ini gagal membuat Real Madrid memberikan perlawanan berarti dengan taktik 4-4-2. Hal ini seakan mengulang kegagalan Ancelotti menghadapi Manchester City di musim lalu. Saat itu Ancelotti melakukan blunder dengan mencadangkan Antonio Rudiger. Don Carleto lebih memilih untuk memainkan Eder Militao yang baru saja sembuh dari cederanya. Sialnya saat itu Militao melakukan blunder pada salah satu gol yang diciptakan oleh Manchester City. Padahal Rudiger sendiri sempat tampil apik pada pertandingan leg pertama. Diego Simeone sempat mengakui kalau taktik Ancelotti memang gampang terbaca. Sang manajer bilang kalau Don Carleto terlalu sering memberikan celah untuk lawan melakukan serangan balik. Di sisi lain, Ancelotti juga membeberkan kekuatan dan kelebihan taktiknya. Dia menyebut Real Madrid bisa tampil apik berkat adaptasi para pemainnya yang dinilai cepat. Itu artinya dia akan tertinggal apabila lambat dalam menganalisis taktik lawan. Itulah ulasan kegagalan pemain kunci Real Madrid kontra Manchester City. Bagaimana pendapatmu? Apakah Real Madrid mampu melakukan balas dendam kekalahannya di laga leg kedua? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.